Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Kita pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sebagai umatnya akan selalu mendapatkan pertolongan dan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para mustami'in yang berbahagia, seperti biasa pada kajian kita kali ini adalah belajar bersama sebuah kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 3 yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki episode yang keberapa nih? Episode yang ke 16 atau 15? 16 ya. Namun sebelum itu alangkah baiknya untuk ngalap berkah kita hadiah Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah khususan ila hadrati abdikal fakir al-muallif hadzal kitab Umar Abdul Jabbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syairillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai saja ad-darsus sadis asyar. Ad-darsus sadis asyar. Ad-dars pelajaran lesson ya. Lesson pelajaran as-sadis asyar yang ke-16. As-sadisa asyara. As-sadisa asyara. Kalau bilangan sudah hafal ya. 1 sampai 10 bisa? Bisa ya? Insyaallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. Ya, hafal. Ada masalah. Baik, pelajaran yang ke-16. 16 ya. Fathu Misra wal Iskandariyah was Sokhra. Ya, seperti biasa dalam rangka penyebaran syariat Islam atau menambah para pengikut Islam pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab ini lebih menekankan kepada perluasan wilayah dan penyebaran syariat Islam ke seluruh penjuru
khususnya di Timur Tengah, dan sekarang sudah memasuki ke wilayah Afrika. Ya. Kenapa di wilayah Asia yang nyebarnya bukan rombongan Khalifah Rasyidin? Ya karena nggak keburu, karena mereka semua sudah wafat. Ya, paling nanti ulama-ulama generasi berikutnya yang menyebarkan Islam ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Jadi pada masa Khalifah Rasyidin sudah selesai, nanti dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, yang salah satu diantaranya di Indonesia adalah ya itu ya. Baik, ini kalau dalam masa kekhalifahan hanya sebatas Timur Tengah dan Afrika, sedikit nanti masuk ke wilayah Eropa. Sayangnya dalam setiap kali sejarah ternyata belum saya temukan ke wilayah benua Amerika. Ya, penyebar Islam itu, atau mungkin karena kita belum tahu, atau mungkin karena kita belum pernah membaca siapa sih sebenarnya penyebar Islam, penyebar ajaran Islam ke benua Amerika itu, khususnya di wilayah Amerika Latin ya, seperti Brazil, Argentina, Perugia, ya sejenisnya. Itu belum pernah kita temukan siapa penyebar. Ada nggak umat Islam di sana? Iya, Mail Hadi. Kalau di Amerika kan sekarang banyak ya komunitas muslimnya, kalau di negara Amerika sendiri. Tapi dalam sejarah itu di sekolah-sekolah pernah kalian baca atau pernah ada pelajaran siapa yang menyebarkan ajaran Islam ke benua Amerika, khususnya Amerika Latin? Belum ya? Belum. Tapi kalau untuk wilayah Timur Tengah, Afrika dan Asia pasti kalian kenal ya. Banyak. Ya itu kekurangan kita dan perlu kita gali di sana. Apakah ada umat Islam di sana? Ada. Pasti ada. Baik, tapi biasanya kalaupun ada, biasanya dari pendatang migran gitu ya. Ya. Sekarang saatnya untuk menyebarkan syariat Islam ke wilayah Mesir, Iskandariyah dan Sohro. Jadi dulu itu Mesir dikuasai oleh siapa sih? Orang-orang Romawi kan? Iya. Ya dulu kan masa-masa umatnya setelah Nabi Isa kesini kan yang lebih dominan itu kan umat-umat Kristiani yang dipelopori oleh orang-orang Romawi. Atau bisa dikenal dengan Bizantium itu kan, orang-orang Romawi itu. Itu belum umat Muhammad belum muncul. Kalaupun setelah nanti muncul kan sejarahnya betapa beratnya kan. Rasulullah itu menyebarkan Islam itu sabiqunal awaluna cuman berapa orang, dan melakukan dakwah secara sembunyi. Sekarang sudah masuk ke Khalifah Umar bin Khattab. Seperti biasa, aktornya atau tangan kanannya dalam penyebaran Islam pada masa Umar bin Khattab itu adalah siapa? Khalid bin Walid sama Abu Bakar kan sudah meninggal. Sama siapa? Umar bin As. Itu dua panglima itu yang membantu kegiatan Umar ibnu Khattab. Mesir Al-Iskandariyah. Wal Iskandariyah itu sebuah kota besar. Kalau sekarang jadi pelabuhan terkenal di daerah Mesir dekat Teluk Nil. Kalau kita kenal dengan Sungai Nil. Kalau Mesir sendiri sudah kenal ya. Kalau Mesir dulu itu ibu kotanya adalah Iskandariyah. Kalau sekarang
Mesir ibu kotanya? Ada yang tahu? Mesir ibu kotanya adalah Kairo sekarang ya. Kairo, di sana ada universitas terkenal namanya Al-Azhar. Nah, kalian kalau di sana gratis. Gratis. Bener. Gratis. Syaratnya harus hafal Al-Qur'an. Ya kan sekarang dalam penelitian kan sekarang sedang meniti itu. Kalian tiap hari kan hafidz ya sama Ustaz Didi itu. Hafidz setelah itu mendaftarkan diri untuk ikut seleksi beasiswa. Lulus udah kuliah di sana gratis. Gratis benar. Syaratnya hafal Al-Qur'an. Iyalah, insya Allah. Dan alumni dari Al-Azhar itu Masya Allah. Ya, satu diantaranya itu ya. Kemudian pendahulunya juga ada Quraisy Shihab, termasuk di Indramayu yang sekarang masih eksis adalah Buya Syakur. Ya, itu salah satu di antaranya. Termasuk Gus Dur juga loh alumni daripada Al-Azhar Kairo. Presiden kita dulu yang keberapa tuh Gus Dur? 1, 2, keempat. Yang pertama Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga Habibie, yang keempat Gus Dur, kelima Megawati, keenam PSBY, ketujuh Jokowi. Oh, hafal berarti ya, mantap. Sejarah harus hafal. Nah, Kairo, Iskandar, As-Sokhro. As-Sokhro itu apa itu? Daerah masih di seputar wilayah Afrika. Sokhro itu kita kenalnya dengan Libya. Ya, kalau orang Arab namanya Sokhro. Kalau sekarang bahasanya adalah istilahnya Libya, sama di daerah Afrika juga. Jadi sekali dayung 3-4 pulau terlampaui. Ya, itulah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab melalui Umar bin As dan Khalid bin Walid. Ya, lanjut. Nomor 1. Lama kana Umar bisam ista'danahu Umar bin As. Lama kana sumangsane ana sapa Umar sahabat Umar Ibnu Khattab bisyam ing dalam negara Syam ista'danahu njaluk izin ku maring Umar sapa Umar bin As, Umar bin As. Jadi ketika setelah menaklukkan sebelum ke situ kemarin apa? Daerah apa? Palestina. Kemudian posisi pada saat itu sahabat Abu Bakar atau Khalifah Umar Ibnu Khattab berada di daerah Syam. Nah, tiba-tiba Umar bin As minta izin kepada sahabat Umar bin Khattab. Untuk apa izinnya? Fi fathi Misra, untuk membuka atau melakukan penyebaran syariat ke wilayah Mesir. Fa'adzina lahu, fa'adzina mangka ngupai izin sapa Khalifah Umar lahu maring Umar bin As. Ini ceritanya Umar Ibnu Khattab dengan Umar bin As. Umar Ibnu Khattab itu adalah selaku khalifah, sementara Umar bin As itu adalah selaku panglimanya. Paham ya? Kemudian setelah meminta izin untuk pergi ke Mesir menyebarkan syariat Islam ke Mesir, maka Khalifah Umar pun memberikan izin kepada Umar bin As. Wa arsala ma'ahu, dan memberikan wa arsala ma'ahu lan ngutus sapa Umar ma'ahu ing dalem sertane
Umar bin As jaisan ing tentara. Wah, jadi setelah memberikan izin, sahabat Khalifah Umar ibnu Khattab itu memberikan sebuah pasukan. Berapa orang? Ada duhu, jumlahnya isnaini asyara alfan. Berapa itu? Isnaini asyara 12.000. Apa ne alfan ewone 12.000 pasukan yang menyertai Umar bin As untuk pergi ke Mesir. 12.000 ya, bukan main. Banyak sekarang. Kalau dulu peperangan waktu perang Badar berapa jumlah pasukan muslimin? 300. Melawan berapa? Orang kafir, rombongan Abu Jahal. Iya. Hampir 1.000 ya. 3 kali lipatnya dari pasukan muslim, tapi karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya sedikit menjadi menang. Dan akhirnya hari ini pada saat menyebarkan Islam ke wilayah Afrika, pasukan muslim sudah mencapai 12.000. Itu pun 12.000 belum yang ditinggalkannya di wilayah Syam. Ya. Berarti banyak sekarang. Terus mana tadi? Falamma wasala Umar bin Al-As ila Misr. Falamma wasala mangka sumangsane tumeka. Ya, wasala sampai. Sampai. Falamma wasala mangka sumangsane tumeka. Jadi kalau bahasa Indonesianya ketika sudah sampai sopo Umar bin As, Umar bin As, ketika Umar bin As sampai ila Misra ke daerah Mesir, wada'a ahlaha, wada'a itu ngajak atau berdakwah, ahlaha ing penduduk Mesir tadi ilal Islam untuk memeluk Islam, wal hijbati dan memberikan pajak. Jadi begitu Umar bin As sampai ke Mesir dengan 12 pasukan, 12.000 pasukan, sampai di sana Umar bin As beserta pasukannya berdakwah, biasa berdakwah untuk menyebarkan syiar Islam serta mengajak mereka untuk memberikan pajak kepada Umar bin As, khususnya kepada khalifah, dalam hal ini adalah Umar bin Khattab. Nah, apa yang terjadi? Famtana'u. Wah, pasti ya. Kalau sesuatu hal ajakan enggak serta-merta langsung, oh iya oke. Pasti ada penolakan dulu kan? Pasti ada penolakan. Famtana'u, maka mereka siapa? Penduduk Mesir. Famtana'u mangka nolak sopo penduduk Mesir fahasorohum setelah mendapat penolakan dari penduduk Mesir, fahasorohum maka Umar bin As beserta pasukannya itu 12.000 kan, mengepung seluruh daerah Mesir hatta tolabu, karena sudah terkepung, sudah tidak bisa dilakukan lagi seperti menaklukkan Palestina kemarin, dikepung. Setelah itu tolabu as-sulha, mereka meminta damai. Mudah sekali ya, tidak ada pertempuran. Karena memang sudah punya taring kan. Jadi dalam peristiwa ini
ekspansi yang dilakukan oleh tentara-tentara muslim nggak pernah gagal, selalu berhasil mulai dari pemberantasan orang kafir Quraisy sampai kepada masuk wilayah Syam, Palestina, bahkan sampai sekarang masuk ke wilayah Mesir, selalu berhasil. Maka disitulah letak kejayaan umat Islam, karena dalam ekspansinya selalu berhasil. Kalau kita nggak usah melakukan ekspansi, cukup berdakwah begini kan, mengingatkan orang, siapa yang belum sholat yuk kita sholat, kan begitu, mudah kan, nggak mesti harus perang, nggak harus meninggalkan keluarga, ya begitu. Kalau nggak mampu untuk mengajak orang, cukup keluarga kan begitu, kakak, adik, orang tua, mertua kan, sederhana saja sih sebenarnya. Apa yang kita lakukan kan sederhana hari ini. Sederhana, nggak seperti pada masa zaman khalifah. Mereka harus bertempur, mereka harus berperang, mereka harus meninggalkan keluarga, hanya untuk sebuah ajakan agar manusia ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana, fa khasarahum hatta talabu sulha, menjaluk damai, meminta damai, wadaf al hijbata, dan siap untuk membayar zakat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Faqabila, nah karena minta perdamaian itu, maka Umar bin As menerima. Faqabila minhum as-sulha, perdamaian itu, wa abqa al-Quwaikis al-Muqawqis. Nah, kemudian setelah sudah ada kesepakatan bahwa orang-orang Mesir siap tunduk kepada Khalifah Umar ibnu Khattab melalui panglimanya yaitu Umar bin As, maka Khalifah Umar bin Khattab mengangkat seorang gubernur untuk memimpin Mesir tersebut. Kalau dulu dinamakan dengan itu namanya Muqawqis, itu sejenis jabatan pada masa itu. Kalau sekarang gubernur ya, Muqawqis gubernur dari kalangan orang Romawi, bukan dari kalangan orang-orang Islam. Jadi walaupun Umar bin As ini bukan menyerang, menguasai Mesir, tidak serta-merta mengangkat dari kalangan umat Islam. Tapi karena Muqawqis ini sudah mengakui tentang keberadaan Islam dan siap masuk Islam serta siap untuk membayar pajak terhadap Khalifah Umar ibnu Khattab, maka Umar bin Khattab pun mengangkat Muqawqis sebagai gubernur di wilayah Mesir. Jadi dari kalangan mereka sendiri, silahkan dikelola. Terus Malika Misra, ya, Ra'isan alaihim, sebagai pemimpin atau kepala negara di Mesir. Selesai nomor 1. Jadi Mesir sudah tertaklukkan dengan mengangkat gubernurnya dari seorang Romawi itu sendiri, karena sudah masuk Islam kan, Muqawqis namanya. Setelah itu baru diganti oleh umat Islam. Pertama itu namanya Juwais bin Mata kalau nggak salah di situ ya, yang dari kalangan orang Islam itu, Juwais bin Mata. Kalau yang Muqawqis itu dari kalangan orang Romawi itu sendiri yang sudah masuk ke dalam Islam. Nomor 2, summa sara ila Iskandariyah. Setelah selesai tugasnya Umar bin As untuk menaklukkan Mesir, dan Mesir sudah dikuasai dalam kekuasaan umat Muslim, maka Umar bin As melanjutkan misinya, yaitu ke
Iskandar Iskandaria. Terima kasih. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.